dekat Bapa, nikmati kasih-Nya. Renungkan semua yang Kau punya, kasih karunia-Nya. Tetaplah tinggal di sana, temukan kasih-Nya. Seperti anak kecil yang tersenyum senang, Kau teramat indah, Kau teramat indah. Oh, teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Oh, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Bapakku yang ku cinta. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, lebih dari segalanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, milikku selamanya. Halo, Hai, selamat hari Minggu. Aku Noel. Aku Rahel. Kami dari Pondok Ranji. Pondok Ranji. Sapa-sapa buat teman-teman Pondok Ranji lainnya. Kita berdoa semuanya, semoga di hari Minggu ini kita semua dalam keadaan yang sangat baik, Ya. penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian ya. Yes, nah harus sukacita dong karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sermon dari Pastor Mario. Tapi sebelumnya, mari kita ajak nih teman-teman untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan tubuh dan roh untuk praise and worship. So, happy Sunday dan selamat beribadah.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jesus, you are. Jesus, you are. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Hey guys, apa kabar semuanya? As always, I hope you are all well and in good spirit. Siang hari ini saya ingin meminta dan mengajak dukungan doa dari saudara-saudara sekalian untuk rencana Creative City Worship kembali mengadakan ibadah fisik. Mari kita berdoa agar kondisi Jakarta semakin baik dan terkontrol. Oleh sebab itu, pantau terus sosial media Creative City Worship untuk informasi ibadah selanjutnya. Saya ingin mulai dengan membuat sebuah statement bahwa gereja adalah sebuah organisasi yang unik. Tempat di mana kita bisa memuji, menyembah, dan belajar bersama tentang siapa sih pribadi juru selamat kita. Kita dapat belajar tentang ajaran yang melalui Alkitab, menantang firman-Nya. Gereja juga merupakan tempat di mana kita bisa berjalan bersama dalam menjalani kehidupan ini. Kita dapat saling menguatkan, saling mendukung, dan saling membantu. Gereja juga menjadi organisasi yang unik karena sosok pribadi yang berada di dalam saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Dan itu semua memberikan sebuah dampak kepada organisasi ini sehingga gereja itu menjadi hidup. The Holy Spirit teaches us, He guides us to navigate our lives in accordance to His plan and design for you and I. Mari kita buka Filipi 3 ayat 14. Dikatakan, aku tetap berjuang untuk mencapai tujuan itu dan mendapat hadiah. Hadiah itu adalah milikku sebab Allah telah memanggilku melalui Kristus ke dalam hidup surgawi. Yang saya ingin highlight atau saya ingin garis bawahi dari ayat ini pada kesempatan siang hari ini adalah bagian Allah telah memanggilku. Dari situ kita dapat melihat dan mengetahui apakah kita berjuang untuk mencapai tujuan pribadi kita, atau kita dalam proses untuk menyelaraskan tujuan kita dengan tujuannya. Topik ini menjadi sangat menarik untuk selalu dibahas. Akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah kita menghidupi panggilan Tuhan? Apakah ini benar Tuhan yang telah memanggil kita untuk mengambil sebuah bagian dalam pelayanan? Dan makin banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin timbul dalam hati saudara. Dan pasti akan ada momen-momen di mana kita akan bertanya-tanya tentang panggilan ini. Dan tanpa disadari, kita pun dapat menjadi terlalu fokus dengan, benar nggak sih ini semua panggilannya untukku? Dan karena kita semua menjadi terlalu fokus pada itu, kita malah menjadi lupa untuk meresponi panggilan tersebut. Kita menjadi terlalu fokus akan tujuannya. Kita lupa bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, ada sebuah proses. As if the destination itu akan menghampiri saudara dan bukan sebaliknya. Saya ingin kita belajar tentang tujuan kita dengan tujuan Tuhan. It is very unfortunate but true to some extent. Tapi di mana sih saudara meletakkan Tuhan dalam tujuan saudara? Ironi bukan bahwa dalam kita merencanakan tujuan kita, destination kita, seringkali kita tidak menempatkan Tuhan atau menyertakan Tuhan. Yang sering terjadi adalah Tuhan kita tempatkan sebagai fail-safe-nya kita. Andai kata tidak terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita desain. Namun tidak demikian dengan God's plan and purpose. Karena Ia selalu ada peranan yang melibatkan saudara. Tinggal apakah saudara mau melibatkan diri dengan merespon terhadap panggilannya. Apa yang kita lakukan hari-hari ini, itu akan menentukan apa yang akan kita achieve di masa yang akan datang. Saudara, our doing will determine our becoming. Dan apa yang saudara lakukan hari-hari ini untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran pencipta kita? Apakah perbuatan kita hari-hari ini semakin membawa kita mendekat dengan Bapa di surga? Is our doing draw closer in becoming Christ-like? Apakah nilai-nilai ajaran firman Tuhan kemudian mulai merubah berbagai area dalam kehidupan kita? Hari ini, ketahui bahwa mengapa kita tidak cukup saling mengingatkan satu sama lain untuk membangun pribadi dengan Tuhan? Mengapa penting untuk hari ini kita mulai bergerak dan lakukan sesuatu untuk membangun hubungan itu dengan Tuhan?
While kita dapat memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama, while kita dapat belajar tentang firman Tuhan, itu semua sebenarnya tidak menggantikan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Our God is a personal God. He is a relational God. He wants to be known by you and He wants to be relatable to you. Dan sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk dapat bergabung dalam ibadah online ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu percaya Tuhan. Walau kami berada di tempat kami masing-masing, wherever it is God, ketika firman-Mu disampaikan, ketika kebenaran-Mu disampaikan, kuasa dari itu semua tidak akan terkurangi sekecil apapun Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Roh Kudus, Engkau ambil alih setiap pikiran yang timbul dalam hati kami. Ketika kami ingin lebih mengerti apa sih maksud firman Tuhan yang dibagikan ini, biarkan Roh Kudus, Engkau sendiri yang berperkara dan memberikan penjelasan-penjelasan. Engkau sendiri memberikan guide every one of us supaya kami dapat mengerti untuk sesuai dalam musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami doa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini, jika saudara menghadapi suatu tantangan atau rintangan untuk memulai hubungan pribadi tersebut, atau jika saudara tidak tahu mau mulai dari mana, kita buka bersama 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di sana ada kebebasan. Dan wajah kita tidak lagi berselubung. Kita semua memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sudah diubah menjadi seperti Dia. Dan perubahan itu membawa kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan, roh itu. Wow. Ayat ini mengajarkan saya bahwa ada kalanya pandangan kita itu tertutup oleh sesuatu. Dalam hal ini, ada hal yang membatasi pandangan saudara dan saya akan kemuliaan Tuhan. Hari ini, hanya saudara yang tahu apa sih yang menutupi penglihatan saudara. Tetapi ketahui ini guys, ketika kita memposisikan hati kita kepada Tuhan, maka saya percaya apapun yang menghalangi akan diambil daripada kita. Ayat yang tadi kita baca mengatakan apa? Selubung itu diambil daripadanya. Apa yang dimaksud dengan hati orang berbalik kepada Tuhan? Artinya kita itu bertobat. Artinya kita meminta ampun akan kesalahan kita. Akan ego kita yang mungkin selama ini mau menang sendiri dan tidak mengindahkan suara Tuhan. Artinya kita menyadari bahwa selama ini mungkin kita selalu atau terlalu memaksakan kehendak kita untuk tujuan pribadi kita, bukan untuk tujuan pribadi Tuhan. Jadi hari ini, sekarang, saat ini juga, mari kita ambil keputusan untuk mau tunduk dan taat kepadanya. Ketika kita align our heart to Him, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu pun akan bekerja dengan bebas. Dan dari situ kita akan memperoleh sebuah pemahaman yang baru. Dan saya percaya, kita pun akan diberikan sebuah clarity. Kita akan dibebaskan dari tantangan maupun rintangan yang selama ini membatasi atau bahkan menghambat kita. Kita akan dibebaskan dari cara pandang yang keliru. Kita akan mulai dapat melihat bahwa menjalani panggilannya itu bukan tentang berkegiatan semata. Bahwa itu bukan lagi tentang my doing. Rather, His doing in my life and through my life. Dan saya ingin saudara garis bawah ini. Ada sesuatu yang sangat baik, sangat indah. Ayat 18 mengatakan, ketika wajah kita tidak lagi berselubung, perhatikan, kita semua memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita diubah menjadi seperti Dia.
Now, isn't that amazing? Bahwa Tuhan selalu menyertakan saudara dan saya dalam rencana dan tujuannya. Dan hidup kita pun itu dapat digunakan untuk menjadi alat yang sedemikian yang dapat memantulkan kemuliaannya. Isn't that a humbling experience? Bahwa kehidupan saudara dan saya itu dapat dipakai untuk memancarkan kemuliaannya. Ketahui setiap daripada kita itu memiliki sebuah panggilan di dalamnya. Tinggal bagaimana kita meresponi panggilan tersebut. Dan di dalam skop yang lebih besar, untuk bagaimana kita menghidupi panggilan tersebut. Yang menarik dari menjawab sebuah panggilan adalah untuk saudara terlebih dahulu mendengar dan sadar bahwa saudara itu dipanggil. Kita mungkin sering bertanya-tanya atau bahkan menyediakan diri untuk dipanggil, tetapi ketika saudara tidak mendengar bahwa Tuhan manggil saudara, saudara kemudian hanya berdiam diri saja. Jadi, kita kemudian memiliki cara pandang yang kurang akurat dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa pelayanan hanyalah untuk mereka yang dipanggil, bahwa melayani hanyalah untuk mereka yang terpanggil oleh Dia. Jadi ketika saudara dapat melihat bahwa saudara dapat atau memberikan sebuah kontribusi dalam sebuah ministry di gereja, ketika saudara dapat melihat bahwa sebuah ministry tersebut membutuhkan support atau dukungan untuk mengajak new members, dan saudara dapat sebenarnya memberikan dukungan tersebut, hari ini ketahui, meresponi itu semua adalah sebuah bentuk untuk menjawab sebuah panggilan. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat bahwa panggilannya itu tidak selalu datang dalam bentuk yang extraordinary. Atau hanya untuk mereka yang extraordinary. Tapi mari kita mulai belajar hari ini untuk melihat bahwa the need is always about the call. Atau the need is always the call. Apa sih yang menjadi kebutuhan atau yang dibutuhkan di sekitar saudara? Itulah yang menjadi panggilan saudara. Bahwa ia tidak memanggil yang mampu atau yang able. Tetapi ia memanggil mereka yang available. Percaya ia sendiri yang akan melengkapi saudara untuk saudara dapat menghidupi panggilan tersebut. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah make yourself available for Him and for His purpose? Saya percaya ketika kita semua atau saat ini kita itu berada di tempat yang memang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya berada saat ini. Regardless whether you are in a good or bad situation or places. Karena bagaimanapun saya percaya bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat. Namun sekali lagi kita lihat kekurangan atau keterbatasan kita itu sering kita jadikan alasan untuk tidak meresponi sebuah kebutuhan. Jika saya percaya, setiap daripada kita itu berada di tempat yang Ia kehendaki, maka pasti ada sebuah kebutuhan atau apa yang diperlukan dari saya untuk dapat saya berikan atau penuhi. Saya buka sesi ini dengan sebuah statement bahwa saya katakan gereja adalah sebuah organisasi yang unik. Well, let me be more specific. Creative City Worship is a very unique organization. Kalau kita lihat dari latar belakang industri, kalau kita lihat dari latar belakang umur sekalipun, latar belakang social status, baik dari umur maupun status saudara sebagai pasangan yang sudah menikah atau belum menikah, baik saudara sudah memiliki anak atau saudara baru menikah, baik saudara baru berpacaran atau masih single, berbagai macam latar belakang. Keberadaan dan kelangsungan ibadah gereja itu terjadi karena ada dari saudara yang senantiasa menjawab panggilan untuk melayani minggu demi minggu. Di tengah kesibukan dan komitmen saudara, di tengah keterbatasan waktu saudara, dan yang lain-lain, ada loh yang setia untuk terus menghidupi panggilan untuk melayani di gereja ini. Guys, the need is always the call. You guys stepped up when there is a need for something to be done week in and week out. Creative City Worship, we are living our calling in Him. When we do
we found fulfillment and purpose. Apa sih yang menjadi tujuan saudara siang hari ini? Banyak dari kita yang mungkin masih menahan diri untuk menjawab dan meresponi kebutuhan tersebut. Di satu sisi saya juga yakin bahwa nggak sedikit dari saudara di tempat ini yang tidak menyangka saudara bisa terlibat dalam pelayanan di dalam sebuah gereja dalam kapasitas yang saudara miliki saat ini. However, the journey is nowhere near the destination. Masih jauh, guys. Dan kita semua membutuhkan satu sama lain untuk dapat terus senantiasa bergerak agar kita dapat semakin mendekati tujuan akhirnya. Kita membutuhkan usaha yang jauh lebih besar dan komitmen yang lebih besar. Kita perlu semakin gigih dalam berjuang untuk mencapai tujuan tersebut dan mendapatkan hadiah tersebut. Akhir kata, saya harus tanyakan kepada saudara, apakah saudara siap? Nah, agar senantiasa purpose kita sejalan dengan purpose-nya Bapa, maka ia harus menjadi semakin besar di dalam kita dan kita semakin kecil. Saya berdoa untuk hikmat kita dapat semakin hari bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan kita akan Dia dan rencananya. Agar semakin hari pun kita pun dapat dimampukan untuk mengikis kepentingan kita, ego kita, waktu kita untuk menjawab dan merespon panggilannya. 2022, I found that these are the days of discovery and discovering your calling. Saya percaya saudara akan temukan Tuhan di tempat-tempat yang saudara tidak pernah bayangkan. Engkau akan menemukan Dia. Dan dengan cara yang sebelumnya saudara tidak pernah pikirkan. Saya berdoa di tahun ini saudara akan masuk ke dalam sebuah pengalaman yang baru, yang akan membawa saudara semakin dekat dengannya. Dan saudara dapat nikmati itu semua. Because of what? Because it is yours to win and to enjoy. Saya berdoa agar Ia senantiasa menuntun dan membimbing langkah-langkah saudara. Let it be small or big steps. It doesn't really matter. Bahwa tahun ini adalah saatnya, adalah waktunya for you to step away from the security of what you have known so far. Do something new. Embrace radical change. Challenge yourself. Become comfortable with discomfort. Answer the call that have been calling your name all this time. Jangan takut akan hal-hal yang tidak saudara pahami atau tidak ketahui. But rather find joy in the unknown with Him and in Him. Saudara, izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap diri saudara. Untuk melengkapi saudara. Untuk menghadapi musim yang baru ini. And work together with Him. Saya percaya itu semua akan memampukan saudara untuk menjawab panggilannya dalam hidup saudara. Dan memperoleh hadiah yang sudah ditetapkan untuk menjadi milikmu. Sebab Allah telah memanggil engkau melalui Kristus ke dalam hidup surgawi. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang telah disampaikan pada siang hari ini. Maybe short, but hey, it's gonna be awesome. It is a powerful message. Roh Kudus, Engkau bukakan pemahaman yang baru, pengertian yang baru, yang lebih dalam lagi Tuhan. Tentang apa sih panggilan-Mu terhadap hidup setiap daripada kami di sini. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian terlebih dahulu Tuhan, untuk dapat meresponi. Berikan kami kekuatan untuk dapat menghidupinya Tuhan. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan berbagai macam hal yang kami tahu bahwa kami sendiri tidak mungkin dapat melakukan itu. Roh Kudus, take over, take control, guide, dictate our steps. Seiring ketika kami masuk ke dalam tujuan apa yang Engkau telah persiapkan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk momen yang baik ini, yang begitu indah ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan pesan yang
Saya percaya Tuhan, itu datang daripada Engkau, bahwa itu membawa kuasa. Ketika kami menghidupinya, kami bukan cuma hanya mendengarkan, tetapi kami, we meditate on it. Bahwa kami belajar dari situ Tuhan. Dan kami mau menyerahkan itu semua kembali. Kami minta Tuhan, segala sesuatu yang mungkin masih menghalangi, yang masih menutupi pandangan kami akan kemuliaan Engkau. Kami mau Tuhan, siang hari ini, untuk rededicate our life. Kami mau Tuhan, siang hari ini, untuk meminta ampun dan kembali berbalik kepadamu saja Tuhan. Dan kami tahu bahwa firman-Mu mengatakan, ketika kami berbalik kepadamu, selubung itu akan diangkat. Dan kemuliaan itu akan terpancar, wajah kami akan memantulkan kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa kalau Engkau sendiri yang mau menggunakan setiap hidup daripada kami to display your glory. Wow, siapa kami Tuhan kalau Engkau mau pakai kami untuk memancarkan kemuliaan itu. But nonetheless, you choose us. Nonetheless, Engkau memasukkan kami semua dalam rencana yang telah Engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang ini. Untuk waktu yang baru ini juga Tuhan. Untuk gerejamu Creative City Worship, hamba-Mu berdoa agar Engkau makin jauh lagi menggunakan kami semua Tuhan. Dalam industri where we are in, where we are placed. Kami percaya Tuhan bahwa panggilan-Mu itu ada melalui kebutuhan-kebutuhan yang di sekitar kami. Itu mungkin perlukan dari kami Tuhan. Tapi mungkin kami selama ini ragu, kami selama ini takut untuk menjawab itu Tuhan. Siang hari ini, keberanian itu ada. Karena Engkau, you speak the spirit that is not of fear. Mereka spirit yang keberani. Dan I want to declare that today atas anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk a life-changing moment, a transformed heart, a transformed mind. Akan apa sih sebenarnya menjawab panggilan-Mu, meresponi panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Terus berperkara melalui kehidupan kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Agar buah-buah yang keluar dari kehidupan kami, itu dapat tidak hanya dinikmati, hanya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tetapi itu menjadi sebuah testimoni akan bagaimana kemuliaan Engkau itu bekerja dalam setiap pada kami. Bahwa kami membawa kemuliaan itu bersama dengan kami. Bahwa Engkau tandanya ada bersama dengan kami. Thank you Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Terima kasih guys untuk waktu dan kesempatannya. Sekali lagi, saya ingin mengajak saudara untuk senantiasa tune in untuk di Creative City Worship punya social media untuk informasi-informasi tentang ibadah fisik yang akan kami lakukan. Pastinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kondisi dari pandemik yang masih terjadi di Jakarta. Dukung terus dalam doa, and I see you after the service. Bye-bye. Thank you Pastor Mario atas sermonnya, sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Ya, dan kita berdoa bersama-sama bahwa sermon yang diberikan ini tidak hanya berhenti di sini aja, tetapi bisa kita bagikan ke orang lain di luar sana. Nah, buat teman-teman yang baru join di ibadah online Creative City Worship, kalian bisa langsung data diri kalian di tab New Here di sebelah kanan atas layar Anda. Di sini atau di sini ya? Tab New Here pokoknya. Buat teman-teman yang merasa dalam pergumulan, jangan bersedih hati, jangan merasa sendiri. Klik langsung prayer request karena tim CCW akan berdoa untuk kalian. Dan jangan khawatir, ini sifatnya rahasia. Sekarang saatnya kita memberi, dan sebelum kita memberi, kita akan ajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala berkat, segala anugerah yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebentar kami memberi, Tuhan. Cek hati kami masing-masing, biarlah kami memberi dengan penuh tulusan, dengan penuh keikhlasan. Dan semoga persembahan kami ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, dan segala kuasa hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman bisa langsung scan di QR code di layar kalian, atau bisa langsung kirim atau transfer ke rekening BCA yang ada di layar kalian. Thank you. Buat teman-teman jangan kemana-mana, karena habis ini kita bakalan ada Q&A session, kita fellowship, kita ngobrol-ngobrol di sana. Dan nanti via Zoom, mungkin ada di chat box, atau bisa langsung hubungi Ko Dani. Di gereja kesayangan kita, Creative City Worship itu memiliki komunitas-komunitas kecil yang diberi nama Connect Community. Nah, buat teman-teman yang belum sempat atau belum pernah join di Connect Community, ayo join di Connect Community. Kita sementara ini masih via Zoom atau via online. Nah, langsung aja hubungi Kak Dani nih. Nanti kita akan tempatkan kalian di Connect Community mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tempat tinggal kalian. Nah, jangan sampai nih kita ketinggalan update mengenai gereja kita, Creative City Worship. Kalian bisa follow via Instagram, Creative City Worship, atau kita bisa ikutin semua ibadahnya via YouTube, Creative City Worship. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Di minggu ketiga di bulan Januari, kita akan mengadakan on-site service yang sementara ini hanya untuk volunteers atau pelayan yang sudah divaksin 2 kali. Nantinya juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan buat teman-teman yang ingin ikut untuk on-site service, langsung aja hubungi Kak Dani. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join di ibadah online Creative City Worship. Pokoknya jaga kesehatan terus, jaga sukacita terus, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Aku mau kasih satu pantun, boleh dong? Boleh. Makan es di Indramayu. Cakep. God bless you. God bless you. Bye. By your Lord, loved by your love. Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More than forgiven, I am loved. For you have set me free. Take my hand, never let me go. You're forevermore. Touch my heart and your love is all that I need and most. 'Cause you are more than enough for me. Yeah. Yeah, changed by your word, saved by your grace. Jesus, you're the cure to my wreckage soul. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More than forgiven, I am loved. I tell the world I'll sing a song. For you have set me free. Take my hand, never let me go. You're forevermore. Touch my heart and your love is all that I need and more. 'Cause you are more than enough.
touch my heart.